Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Juga tidak lupa kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan pegiat seni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pandangan Islam mengenai kesenian. Seperti yang ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 227, ilal lazina amanu wa amilus solihati wa zakarullaha kasirin wantasaru mim ba'di ma zulimu wasya'lamul lazina zalamu azya munkalbin yan kolibun. Arti dari surat tersebut adalah kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir, dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu tempat mana mereka akan kembali. Ya, dari surat tersebut teman-teman, kita akan mengetahui satu pandangan Islam mengenai seni. Kita semua tahu agama Islam adalah agama yang dikaruniai dengan keindahan. Banyak juga para ulama mengatakan kalau kitab suci kita, Al-Quran, adalah menggunakan bahasa sajak atau bahasa puitis yang mengandung keindahan. Namun perlu kita tekankan di sini adalah seni dalam Islam bukan hanya tentang keindahan. Tidak terbatas dengan keindahan dan untuk hiburan semata, akan tetapi juga sebagai sarana dakwah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari situ teman-teman, kita juga perlu tahu seni dalam Islam itu ada hukumnya, yaitu hukum mubah. Artinya tidak diharamkan dan tidak pula dianjurkan. Atau dengan kata lain bersifat netral dan diperbolehkan. Namun di samping hukum itu ada beberapa syarat untuk mubahnya hukum seni dalam Islam. Ada 4 hukum seni mubah dalam Islam. Yang pertama adalah fasad atau kerusakan, yang kedua daror atau bahaya, ketiga isyan atau durhaka, dan keempat ba'id anillah atau menjauh dari Allah. Yang pertama fasad atau kerusakan. Nah, seni dalam Islam tidak menjurus ke kerusakan atau merusak diri kita, merusak moral, merusak keimanan, bahkan merusak badan sendiri. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Tapi seni dalam Islam justru berkebalikan dengan itu. Seni dalam Islam mengupayakan untuk membangun moral, membangun pribadi kita, membangun atau menguatkan keimanan kita. Dari situ seni akan menjadi satu wadah atau satu sarana yang bisa kita gunakan untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan moral dan kepribadian kita. Jadi seni dalam Islam tidak boleh merusak segala hal itu tadi. Yang kedua, hukum darar atau bahaya. Banyak kita jumpai beberapa karya seni atau barangkali seni-seni performing arts gitu yang bisa membahayakan keselamatan kita. Nah, kalau di Islam itu tidak dianjurkan, dalam artian kita berkesenian, kita mencipta karya seni, tapi juga harus memadulikan keselamatan kita. Yang ketiga adalah isyan atau durhaka. Nah, durhaka artinya menyekutukan Allah gitu.
seni menjadi satu wadah atau satu sarana untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan sebaliknya. Kalau seumpama kita melukis, kita mematung, dan hasil karya kita itu dapat memalingkan keimanan kita, dapat memalingkan rasa cinta kita dari Allah, nah itu bisa dianggap seni dilarang karena itu membuat kita durhaka. Jadi seni dalam Islam tidak menganjurkan untuk mencintai selain Allah, justru menguatkan cinta itu. Yang keempat adalah bait anilah atau menjauhkan diri dari Allah. Musik adalah satu karya seni yang sangat-sangat populer, apalagi di era saat ini. Tapi kemudian kalau acara musik atau musik itu sendiri dibarengi dengan kegiatan-kegiatan minuman keras, mabuk-mabukan, atau hal-hal yang dilarang Allah lainnya, artinya itu menjauhkan. Nah, di kondisi inilah seni itu dilarang atau diharamkan. Misalnya kita bermain gitar, kita bernyanyi, tapi dengan mengingat nama Allah, mengingat keimanan kita, artinya itu menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kemudian kalau kita bermain musik, bermain gitar, di samping orang sholat, di samping tetangga kita yang sedang kesusahan dan kita bereuforia, ramai-ramai bergembira, nah itulah yang dilarang dalam Islam. Seni yang dilarang dalam Islam seperti itu. Artinya dalam kondisi tertentu, apalagi yang tadi kesenian yang dibarengi dengan kegaduhan, terus foya-foya, nah itu adalah seni-seni yang menjauhkan diri dari Allah dan juga mengurangi keimanan kita. Nah, jadi begitulah teman-teman, 4 hukum mubah dalam seni. Artinya jika keempat hukum itu terpenuhi, maka seni itu hukumnya mubah atau diperbolehkan. Jadi begitulah, sejatinya seni dalam Islam itu tidaklah diharamkan, melainkan mubah dengan syarat-syarat keempat tadi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka seni tersebut barulah tergolong haram. Demikianlah teman-teman pesan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua selaku pegiat seni, rekan-rekan seni, pencipta karya seni, agar apa yang kita lakukan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkarya tapi juga tetap menguatkan keimanan kita, gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.